Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang dan selamat malam. Hari ini kita akan melakukan instalasi Hadoop menggunakan virtual machine dengan OS Ubuntu. Jadi, pertama-tama yang harus kalian lakukan dalam melakukan penginstalasi Hadoop ini, kalian harus menginstal terlebih dahulu yaitu Java. Apa sih itu Java, Bang? Java itu sebenarnya adalah eh, bahasa pemrograman yang serbaguna yang digunakan untuk berbagai keperluan dan memiliki berbagai kegunaan. Kenapa sih harus Java? Nah, karena Java itu memiliki portabilitas yang tinggi. Karena program Java dapat dijalankan di berbagai platform dan mendukung mesin virtual. Oke, guys ya. Bang, gimana sih cara install Java, Bang? Seperti ini ya, adik-adik. Jika kalian ingin menginstal Java, kalian cukup cukup gini sudo apt install OpenJDK 8 terus JRE headless. Nah, ini salah satu cara untuk menginstal Java adik-adik. Jadi kalau misalkan karena saya telah menginstal Java, cara ngeceknya yaitu dengan ngetik Java version. Nah, bisa dilihat bahwasanya eh, Java itu telah terinstall di virtual machine saya. Oke, lanjut. Terus, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Yaitu menginstal SSH. Bang, apa sih Bang itu SSH? Ntar ya. SSH itu protokol jaringan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antar dua perangkat. Jadi, kalian nantinya akan bisa berkomunikasi antar satu orang ke orang lain dengan eh, akses yang jarak jauh atau bisa disebut dengan remote control. Nah, bagaimana sih cara instalasi dari SSH itu tersendiri? Dengan cara kita tinggal sudo apt install SSH. Kayak gitu ya, SSH. Kayak gitu ya adik-adik. Untuk instalasi dari SSH-nya itu sendiri. Nah, nanti ketika telah terinstall, cara ngeceknya dia udah ready apa enggak itu dengan cara seperti ini. Bentar ya. Dengan cara mengetik SSH localhost. SSH localhost. Set. Anjay jadi. Nah, ketika telah mengeluarkan seperti ini berarti SSH Anda itu telah ada ya. Telah terinstall. Oke, kita clear lagi. Nah, terus apa Bang lagi? Setelah SSH kita install, habis itu kita menginstal PDSH. Nah, ini mungkin agak awam ya untuk teman-teman sekalian. Apa sih itu PDSH? Jadi, ada anjay. Jadi PDSH teman-teman itu adalah apa alat yang memungkinkan kita untuk menjalankan perintah atau script pada kelompok mesin secara paralel. Jadi ini berguna ketika teman-teman sekalian itu memiliki banyak mesin dalam sebuah klaster atau jaringan yang ingin menjalankan perintah yang sama pada semua mesin secara bersamaan. Jadi untuk menginstal, anjay gitu lagi, Cuk. Jadi untuk menginstal PDSH, kalian itu cukup ntar ya, get ppt lagi, sudo apt-get. Oke, gitu ternyata. Hmm. Kalian teman-teman tinggal anjay. Teman-teman tinggal sudo apt-get install PDSH. Nah, ini teman-teman untuk install PDSH itu tersendiri. Nah, ketika telah terinstall, bagaimana sih cara ngeceknya? Dengan cara PDSH i terus kita W terus localhost. Boom, udah ada teman-teman. Wow, keren banget Bang. Ya jelas keren lah. Habis itu yang perlu kita lakukan karena di sini ada catatan RCMD type RSH. Nah, ini yang perlu kita ubah menjadi SSH. Kenapa sih Bang? Kenapa bukan RSH aja? Nah, karena teman-teman sekalian ada perbedaan antara RSH dan SSH itu tersendiri dalam menentukan RCMD type-nya.
Uh, sebagai info teman-teman, itu SSA itu kalau dibandingkan dengan SSA itu sangat banyak perbedaan. Salah satu contohnya itu di bagian keamanan SSA lebih unggul, di bagian fungsionalitas itu SSA juga lebih unggul dan standar keamanan lebih modern daripada RSA. Jadi yang perlu kita lakukan adalah untuk mengganti RSA ini menjadi SSH. Bang, aku nggak tahu bang cara ganti RSA menjadi SSH gimana. Nah, nih, caranya gini. Ekspor. Lupa lagi. Mana ya? Nih, ekspor PDSH. PDSH. Terus underscore RCMD. RC, RCMD underscore type. Sama dengan SSH. Anjay, jadi. Terus kita kalau ngecek lagi. Boom. Udah berubah jadi SSH ya adik-adik. Habis itu apa lagi Bang? Nah, setelah itu teman-teman, kalian harus menginstal yang paling utama, yaitu Hadoop itu tersendiri. Bang, gimana kalau misalkan gak install Hadoop? Ya tidak bisa lah. Itu kan harus keinstall. Nah, jadi gimana caranya? Dengan cara itu wget. Wget nggak sih? Ntar ya, make sure dulu, make sure. Nah, ini dia. Udah panjang banget ya? Panjang nggak sih ini? Aduh. Oke, bagaimana caranya? Dengan cara wget HTTPS tek archive archive.apache.org strip the list strip Hadoop Hadoop strip common lagi garing Hadoop terus versi berapa yang kita mau kalau saya di sini versi 3.2.1 ya teman-teman bisa 3.3.1 bisa yang mana terserah kalian terus Hadoop terus 3.2.1 terus dot eh dot apa ya dotar dot gs dot gz. Nah, ketika kalian telah mengenter, nanti program tersebut akan berjalan dan akan mendownload file Hadoop, teman-teman ya. Nah, ketika telah terinstall, maka kita bisa lihat pada home ini seperti ini. Saya telah menginstalnya, teman-teman. Ada Hadoop 321 tar.gz. Kemudian kita mengekstrak file tersebut dengan cara tar xvf Hadoop karena tadi versi saya 3.2.1 terus .tar.gz. Nah, setelah kita nantinya telah mengekstrak file tersebut, nanti kita akan pindahkan ke dalam kita ubah dulu namanya. Misalkan tadi kan ada Hadoop 3.2.1. Nah, karena kita ingin menyingkatnya, jadi kita tinggal mv Hadoop 3.2.1 menjadi nama yang mau inginkan misalkan Hadoop. Hadoop. Nah, ini nanti akan berubah nama folder tersebut menjadi Hadoop. Jadi agak lebih ringkas, teman-teman. Terus kemudian kita akan nanti pindahkan ke komputer atau ke filenya. Jadi mv ini untuk memindahkan Hadoop. Tadi folder yang udah kita ubah namanya Hadoop, terus kita pindahkan kemana? Spasi, terus kita pindahkan kemana? Misalkan nantinya saya akan pindahkan ke usr.share. Nah, nanti file Hadoop itu akan pindah ke sini teman-teman, ke directory usr.share. Garing share. Nah, kita bisa lihat ketika saya telah mengganti file direktorinya, kita bisa lihat di usr, terus kita lihat lagi di src, bukan share aja, share, terus kita cari Hadoop, maksudnya ada nggak sih? GH, mana H? Nih, teman-teman, udah ada ya. Set, nah ini udah ada teman-teman untuk file Hadoop-nya itu tersendiri. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan adalah setting
environment. Ini agak panjang ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Yang pertama, kita harus setting untuk bash RC-nya. Gimana sih caranya? Kita bisa gedit dot bash RC. Nah, ketika nanti teman-teman mengedit bash RC-nya itu tersendiri, bagian satu dari bagian 2 sampai 15 atau 1 sampai 15 itu tidak ada di komputer teman-teman. Jadi silakan teman-teman untuk mengikuti atau copy paste yang telah saya gunakan ini, ekspor bla 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 bla, silakan pause video ini. Oke, setelah itu apa yang kita gunakan? Terus apa yang selanjutnya kita gunakan adalah configuration atau ketika kita ingin mengkonfigurasi single node. Nah, untuk konfigurasi single node ini ada beberapa yang perlu kita ubah seperti core site, HDFS, Mapred, dan juga YARN-nya nanti itu. Nah, gimana sih cara ngeditnya? Ini kayak gini, gedit USR, salah 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 salah. Gedit USR dot garing share garing Hadoop garing etc garing Hadoop kecil garing misalkan core site.xml set. Gila. Nah, nanti teman-teman sekalian di dalam komputer teman-teman itu tidak ada yang seperti ini, teman-teman. Jadi cukup tadi, nanti itu akan seperti ini. Nah, nanti teman-teman, tugas teman-teman silakan pause video ini dan silakan contek atau copy paste yang kode berikut untuk core site XML. Nah, itu. Terus, Bang, gimana kalau misalkan saya nggak mau ngoding gitu? Bisa, bisa. Ketika tinggal files, terus ke sini ada location, terus ke komputer, nanti ada USR open, terus ada share, terus ada cari Hadoop, 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 Hadoop. Nah, ini ada Hadoop, terus kita etc, terus ke Hadoop. Nah, nanti di sini bakal banyak file-file yang akan kita ubah. Misalkan tadi ini ada core site, tadi ada core site. Nah, nanti ada juga ada HDFS. Terus nanti ada juga untuk Mapred. Terus ada YARN. Nah, itu nanti yang akan kita ubah. Misalkan karena saya telah udah pernah pakai, jadi nanti akan tersimpan di recent. Misalkan tadi akan ada lagi untuk HDFS. Tadi core site udah. Terus kita ke HDFS. HDFS tadi yang ini. DFS. Nah, ini silakan ke teman-teman untuk post lagi video ini untuk nge copy paste atau mencontoh codingan berikut. Oke, setelah DFS kita lanjut ke Mapred. Mapred tuh yang ini. Ini teman-teman Mapred. Untuk Mapred itu tersendiri. Sip, silakan pause. Oke, sudah. Terus selanjutnya untuk yarn, 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 yarn ini agak ini. Yarn, yarn. Ya, nah ini ya teman-teman silahkan pause lagi videonya. Oke, habis itu apa lagi setelah itu? Terus habis itu kita melangkah ke lanjut ke agenda selanjutnya yaitu edit Hadoop environment. Nah, ini salah satu caranya juga gitu gedit, 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 gedit USR share Hadoop Hadoop etc Hadoop terus Hadoop tet env.sh set. Nah, nanti teman-teman tinggal tambahin untuk ini ekspor Java Home bla 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 bla. Nah, kalau misalkan nggak bisa ngoding juga, kalau males ngetik, nah sama kayak tadi bisa lewat ini files other location kayak tadi lah. Nanti ada kok. Nah, habis itu setelah itu apa yang kita lakukan adalah format name node-nya. Oke, Hadoop name name node name node format. Oke, Y.
Oke, ini udah ke format teman-teman. Habis itu yang kita lakukan lagi itu terakhir untuk ngecek hadupnya berhasil apa enggak ya. Start al.sh. Kita tunggu sekitar 10 detik. Oke, teman-teman sudah pada makan belum? Sambil menunggu, kita absen ya adik-adik. Oke, minus satu topik, minus satu topik. Oke, aja. Oke, kita tetap tunggu, 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 tunggu. Aduh, ada juga ya? Nah, udah berhasil ya. Coba kita cek JPS. Ini salah satu ngecek apakah program kita berhasil apa enggak. Nah, berhasil adik-adik. Bisa dilihat di sini ada resource manager, ada JPS, ada name node manager, ada node manager, ada name node dan secondary name node. Nah, itu adalah indikator ketika teman-teman telah menyelesaikan single cluster pada Hadoop di virtual machine ya, teman-teman. Nah, bagaimana Bang cara misalkan kita pengen lihat apa UI dari Hadoop itu tersendiri. Nah, teman-teman itu bisa ngecek dari IP ADDR. Bukan, Deng. CAT. Yang mana sih? Ntar ya, ntar ya. Itu adalah teman saya tadi yang lewat. Terus lanjut. Gimana sih? CAT, ETC, host. Nah, bukan. Ini teman-teman. Nah, ini untuk melihat localhost dari eh, localhost teman-teman sekalian. Terus tinggal buka Firefox. Oke, tinggal ketik tadi untuk eh, apa tadi? Apa sih tadi? IP address-nya jangan lupa untuk menggunakan di belakangnya 870. Dan ngecek. Boom! Wow, kok bisa Bang? Kok bisa Bang? Ya bisa lah. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya kita telah menyelesaikan atau telah menamatkan Hadoop single cluster. Mantap-mantap ya adik-adik. Oke, mungkin itu adalah sefruit tutorial dari saya. Bagaimana sih cara menjalankan Hadoop, bagaimana sih cara konfigurasi, dan bagaimana sih cara nge-setup untuk single cluster Hadoop ya teman-teman. Jadi bisa dilihat bahwasannya ini telah selesai. Di sini juga kita bisa lihat, di sini udah dari source, name node manager, secondary node. Itu berarti Hadoop kita udah beres. Nah, ketika ingin kita selesaikan, tinggal ketik stop all.sh. Ya, bagaimana ulangannya adik-adik? Minus satu topik. Oh. Lama. Nah, udah selesai. Nah, ketika telah kita stop, kita tuh udah nggak bisa kayak tadi ya, udah nggak bisa untuk mengakses lewat Firefox karena localhost kita telah kita matikan. Kalau ingin menyalakan, silakan lagi untuk eh, ketik yang tadi. Nih, silakan ketik untuk start all. Terus silakan untuk membuka Firefox dan ngetik IP address yang kalian punya. Oke, mungkin cukup sekian dari tutorial dari saya untuk single cluster node. Silakan berterima kasih kepada dosen yang telah mengajari saya. Jangan berterima kasih kepada saya karena saya hanya memberikan tutorial lewat video ini. Oke, mungkin cukup sekian. Kita berjumpa untuk video multinode. Oke, selamat siang adik-adik dan bye-bye.